sekarang dengan nama UNM, Universitas Negeri Malang. Mungkin dulu IKIP Malang ya. Betul, Pak. Ya itu sementara S1-nya itu saya tidak tahu, SH-nya dari mana, MTH juga, beliau S2-nya, dan sekarang beliau adalah dosen tetap di STT Tabernakel Indonesia Jalan Johor 47 Perak, Surabaya. Nah, mungkin Pak Bagus bisa memperkenalkan lebih jauh nanti dalam kelas kita malam ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Bagus supaya bisa memberikan kita pengajaran. Ya, silakan Pak Bagus. Terima kasih Pak Eki. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lebih dikenal dengan nama Subambang. Halo. Saya lebih dikenal dengan nama Subambang. Saya S1-nya di Pendidikan Pancasila, kemudian lanjut ke hukum, kemudian lanjut ke S1 PAK, kemudian saya lanjutkan lagi di MA-nya Pendidikan Agama Kristen, kemudian MTH-nya di Baptis, MA-nya di I3 Batu, kemudian MTH-nya di Baptis Semarang, dan S3-nya saya ambil manajemen pendidikan di Universitas Negeri Malang, yang dulu dikenal dengan IKIP Malang. Ini sekelumit perkenalan saya, dan beberapa pendengar-pendengar ini saya rupanya ada beberapa yang kenal dan tahu mereka, di antaranya ada Filipus, kemudian Bu Timotius ya. Masih dengar ya? Halo, kok sepi? Masih Pak, masih Pak. Saya ragu-ragu karena wajah saya tidak kelihatan. Saya heran ini. Kemarin saya buat pertemuan. Kemudian saya buat pertemuan di UM dari jam 7:30 sampai 8:30. Itu kurang lebih 14 hari berturut-turut. Pertemuan malam itu di UM, saya ikuti 14 malam berturut-turut. Jadi kok tahu-tahu ngadat ini suaranya, wajah saya tidak kelihatan. Kemarin kelihatan. Itu. Saya dapat tugas dari panitia untuk membahas tentang pendidikan. Pendidikanmu mempengaruhi pelayananmu. Subbagiannya adalah penata layanan gereja bagi jemaat. Yang saya tekankan di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh warga jemaat terhadap gereja, terhadap persekutuan Kristus ini. Perlu diingat Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, bahwa semua jemaat di gereja itu adalah pelayan-pelayan gereja. Mereka mempunyai mutiara-mutiara yang terpendam. Untuk mencari mutiara-mutiara yang terpendam itu diperlukan keahlian, diperlukan kepiawian daripada gembala sidang, daripada pengajar gereja, maupun penatua maupun majelis. Apa yang harus diperdayakan jemaat ini bagi gereja Tuhan? Jadi jemaat ini bisa digali potensinya untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Diberdayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini perlu adanya pembinaan
yang dilakukan oleh para senior-senior gereja, ahli-ahli teologi, maupun para majelis dan sebagainya. Saya awali bahwa semua pelayanan gereja yang ada di dalam gereja Tuhan merupakan salah satu tindakan untuk membina warga gereja agar mampu warga gereja tersebut melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Nah, itulah diperlukan pembinaan. Merupakan usaha gereja untuk mendewasakan warga gereja. Kalau mereka sudah dewasa, mereka sudah mengerti tentang pelayanan, mudah kita untuk mengatur jemaat itu melibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Tentunya masih banyak macam-macamnya yang harus kita gali terhadap jemaat gereja itu. Dan perlu diingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jemaat gereja Tuhan ini bukanlah merupakan salah satu boleh dikatakan agak kasarnya sapi perahan, bukan. Tetapi mereka kita berdayakan, bukan kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya supaya mereka bisa mengeluarkan talenta, bakat-bakat, serta karunia-Nya, perlu kepiawaian daripada hamba Tuhan. Nah, ini melalui apa? Melalui proses belajar, melalui proses diajar, melalui proses kehidupan yang harus dilakukan oleh para hamba Tuhan maupun tokoh-tokoh gereja, majelis, penatua, dan lain sebagainya. Itu. Mereka perlu untuk mengerti lebih dalam tentang karakter satu persatu jemaat itu. Jemaat tidak bisa kita paksakan begitu saja. Tetapi kita harus memberikan proses belajar yang senantiasa terus-menerus sehingga jemaat itu mendapatkan perubahan diri, perubahan keberanian, perubahan kehidupannya. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin mengajar atau melakukan pengajaran terhadap jemaat gereja, mereka harus ada perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang harus dilakukan terlebih dahulu dari para pemimpin gereja. Saya selingi sekedar waktu tahun 2017 saya seminar nasional di Universitas Negeri Malang. Pesertanya adalah calon guru-guru yang ditugaskan oleh Universitas Negeri Malang ke wilayah seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari berbagai jurusan pendidikan maupun jurusan keilmuan. Ada yang dari pendidikan ekonomi, pendidikan Pancasila, dan lain sebagainya. Mereka dikumpulkan, mereka diberi pembekalan. Salah satunya saya memberikan pembekalan tentang perubahan karakter seorang pendidik. Ada seorang guru yang bertanya, maaf mereka pakai jilbab, Pak, apa materinya perubahan karakter itu supaya kita bisa memberikan kepada murid-muridnya? Dia menginginkan materi bentuk yang wujud nyata seperti tertulis dan apa sebagainya. Saya katakan materinya mudah. Materinya adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita ini di hadapan anak-anak, bagaimana diri kita ini berada di wilayah sekolahan kita. Saya masukkan 1, kehidupan cinta Tuhan.
Karena dia Islam, saya ngomong cinta Allah, ibadahmu, doamu, itu yang diperhatikan oleh murid. Kemudian kasihmu kepada murid-murid, kerajinanmu mengajar kepada murid-murid. Sudah kamu diutus mengajar ke wilayah daerah-daerah lain, ternyata di daerah lain kamu nggak rajin. Sekolah di daerah itu kan harus naik perahu, jalan kaki, dan lain sebagainya. Sekolah masuknya jam 7, kamu masuk jam 8. Tidak ada pengawas yang mengawasi kamu, tapi kamu kan nggak rajin. Kemudian kejujuranmu, jujur di dalam memberikan materi pembelajaran, jujur di dalam memberikan kehidupan-kehidupan yang ditonton oleh murid. Materi pembelajaran terlebih, bisa kita bohongi, kita sebagai guru, kita lompati seenaknya sendiri, kita selesaikan seenaknya sendiri, akhirnya tuntutannya dikatakan tuntas. Saya jawab begitu. Dan mereka mengerti. Rupanya untuk melayani para siswa itu harus cinta Tuhan, kasih, rendah hati, jujur, dan rajin. Ini sebagai jawaban saya. Nah, saya lanjutkan bahwa senantiasa untuk membina warga gereja, kita menekankan kepada warga gereja tentang kehidupan-kehidupan yang terus-menerus dapat mengubah diri. Baik diri itu perubahan di dalam diri pengajar maupun perubahan di dalam warga gereja itu sendiri. Kemudian mampu bersaksi, bersekutu, melayani, dan di tengah-tengah gereja maupun masyarakat. Di masa pandemi ini, sulit kita untuk melakukan hal demikian. Gereja di tengah masyarakat. Satu sisi kita beriman, satu sisi kita merasa ketakutan kalau ketularan. Nah, inilah apa yang harus dilakukan oleh warga gereja terhadap pelayanan di masa pandemi ini. Ini merupakan salah satu poin yang harus terjawab secara bijaksana oleh para pelayan-pelayan gereja. Tentunya pelayan-pelayan gereja tidak bisa melakukan kegiatan sendiri tanpa pendampingan seorang gembala sidang atau seorang majelis maupun penatua. Mereka sebagai pelayan sekolah minggu, satu sisi mereka harus besuk, satu sisi mereka ketakutan di masa pandemi ini. Apa yang harus dilakukan oleh gembala sidang untuk mengaktifkan guru sekolah minggu ini aktif di dalam pelayanan, termasuk kita aktif dalam pelayanan jemaat, aktif dalam pelayanan kepada kaum muda. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan hal-hal yang tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang merasa lemah terhadap masa pandemi ini. Kemudian, kita berperan aktif di dalam kehidupan persekutuan, kehidupan berjemaat. Kehidupan persekutuan sekarang ini aktif secara online. Kehidupan sekarang ini tidak aktif dalam bentuk fisik, tetapi persekutuan-persekutuan secara online. Melalui online kita bisa bersekutu, melalui online kita bisa saling tegur sapa dan lain sebagainya. Berperan aktif dalam kehidupan ini masih kita lakukan hanya dalam bentuk pandemi ini adalah dalam bentuk online. Kemudian kita membagikan dalam bidang kasih, bidang pelayanan, dalam kehidupan berjemaat
dan bermasyarakat. Kita memperhatikan jemaat kita yang terkena virus, mereka harus disendirikan. Mereka tidak boleh keluar rumah. Di wilayah saya ada 1-2 orang yang tidak boleh keluar rumah. Apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kehidupan berjemaat ini? Di antaranya adalah memberikan sebagian dari apa yang kita punya untuk kita berikan kepada masyarakat. Hal yang lain lagi, hal yang nyata dalam jemaat, bahwa warga gereja belum semua mampu berperan aktif dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan negara. Ini terjadi karena kurangnya pembekalan. Bahwa jemaat tidak semaksimal mungkin mereka melakukan pelayanan di gereja di masa pandemi ini. Tidak semaksimal mungkin. Karena mereka dirasa ketakutan, dihantui rasa ketakutan. Mereka dihantui rasa ketakutan. Mereka dihantui kekhawatiran, takut tertular, dan lain sebagainya. Inilah yang perlu dilakukan kembali lagi kepada gembala sidang untuk memberikan peran jemaat di tengah-tengah masa pandemi ini. Masih banyak cara yang selain saya ungkapkan, mungkin Bapak, Ibu, serta saudara sekalian punya ide-ide yang lebih cemerlang untuk menggiatkan para pelayan gereja di masa pandemi ini supaya tidak lengah, tidak santai-santai, tetapi justru memacu mereka untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Di masa pandemi ini sudah banyak jemaat yang mungkin sudah tidak aktif di dalam online, jemaat yang sudah tidak aktif lagi, biasanya datang pagi gereja-gereja mengurus sekolah minggu dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang dulu aktif di dalam memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, mereka sudah tidak aktif lagi. Ini bukanlah merupakan satu kesempatan mereka untuk menghilang, kesempatan untuk mereka tidak berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka terlengah di masa arus pandemi ini. Mereka perlu diingatkan, mereka perlu saling untuk dari WA, grup, diingatkan melalui grup, di WA setiap saat. Di dalam persekutuan, grup kelompok saya itu ada satu orang yang menangani tentang hal ini. Mereka aktif, pagi-pagi sudah mengirimkan warta gereja, pagi-pagi sudah mengirimkan pengumuman-pengumuman. Dia adalah seorang dosen dari Fakultas MIPA, Pak Daniel Chang. Itu aktif sekali. Dia selalu memberikan pengumuman-pengumuman gereja, warta gereja melalui WA. Dan kalau saya membalas dengan berita-berita yang saya dapatkan tentang gereja dan lain sebagainya, dia juga membalas juga. Inilah salah satu peran yang perlu di dalam kehidupan berjemaat. Peran aktif di dalam kehidupan jemaat. Pembinaan jemaat perlu dibina secara terarah, terencana. Sehingga jemaat merasa tidak ada yang ditinggalkan. Mereka mempunyai bagian untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Nah, ini harus jeli daripada pemimpin gereja. Pembinaan yang terjadi di dalam gereja adalah pembinaan yang menyeluruh, bukan bagian. Bukan orang yang dekat dengan gembala sidang, bukan orang yang dekat dengan teman kita sendiri, tetapi adalah pembinaan secara terus-menerus, pembinaan yang terencana.
yang bagi semua orang harus ikut di dalam bidang kesaksian, bidang persekutuan, maupun bidang pelayanan. Ini merupakan tugas gereja. Tugas gereja di mana gereja menuntun di dalam persekutuan jemaat kepada tubuh Kristus. Menuntun jemaat yang aktif di dalam pelayanan untuk memberitakan Injil. Menuntun di dalam pelayanan. Melayani. Di masa pandemi ini ada pelayanan lewat online. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube Pendeta Simon yang aktif di dalam penyembuhan. Sekali dia pegang, orang itu sembuh. Tetapi satu saat Tuhan menguji dirinya terkena virus. Dan sampai parah sekali. Itu ditayangkan di YouTube. Tetapi kalau sang penyembuh, melalui penyembuh ini, Pak Pendeta Simon ini terpapar COVID-19, satu sisi jemaat yang lain bisa melakukan pelayanan terhadap Pendeta Simon ini melalui WA. Panutan-panutan yang terjadi, ini saya ikuti. Luar biasa, mereka menguatkan. Yang beberapa waktu yang lalu Pendeta Simon ini merasa dipakai Tuhan kuat dan penyembuh. Ternyata dia kalah di saat-saat ini dengan virus 19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembinaan juga perlu bagi jemaat. Pembinaan itu harus maksimal. Gereja persekutuan harus mempunyai tempat atau wadah untuk membina warganya. Berbagai macam bentuk pembinaan terjadi. Ya. Pembinaan terhadap gereja-gereja cabang, komsel. Gereja sekecil apapun, seberapa jumlahnya, itu mereka harus diorganisir. Harus ada manajemennya secara praktis dan sistematis. Tidak bisa kita menyepelekan jemaat ya lah cuma 20 orang kok. Alah cuma 15. Wes ndak usah wes ditangani pendetane sendiri. Ndak. Saya korektor salah satu buku dari Gandomas yang judulnya melayani di gereja yang jumlahnya sedikit. Kalau bahasa aslinya itu melayani di gereja yang kecil gitu. Di desa yang kecil jumlahnya sedikit. Tapi itu setelah saya lihat-lihat itu saya baca itu budaya dari Amerika. Mereka mentranslate begitu saja model-model pelayanan di gereja yang kecil, yang berjemaat kecil. Itu dari Amerika. Beberapa saya potong. Tidak cocok untuk Indonesia. Tetapi intisarinya itu bisa dilakukan di Indonesia. Pelayanan bagi jemaat gereja yang kecil. Jadi gereja yang kecil tidak perlu resah, tidak perlu bukan ketakutan ya, minder begitu ya, terhadap jemaat yang masih kecil. Jemaat yang masih kecil pun jikalau diorganisir, di manajemen yang bagus, itu akan menjadikan semangat dari jemaat yang kecil itu untuk jemaat yang untuk bersemangat menyaksikan
cinta Tuhan, bersekutu, dan lain sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu Gembala Sidang yang berjemaat kecil, tidak perlu khawatir untuk melakukan pembinaan. Pembinaan terhadap warga gereja terjadi kepada jemaat, bukan dikatakan terjadi kepada gereja yang besar, tidak. Tetapi kepada setiap individu jemaat. Perlu mereka punya bakat-bakat talenta untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Loh, kalau anak sekolah minggu pun bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk mempersiapkan ibadah, mereka bisa. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa apa yang dilakukan oleh pembinaan gereja terhadap jemaatnya sangat diperlukan. Ketelatenan, kerendahan hati, bimbingan-bimbingan kepada jemaat, serta tuntunan untuk melakukan pembinaan supaya jemaat itu yakin bisa melakukan pekerjaan Tuhan, percaya diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pembinaan kadang-kadang bagi gereja besar itu bersifat sektoral. Mereka ada persekutuan kaum muda, sekolah minggu, pelayanan-pelayanan tentang diakonia, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak macamnya di gereja yang besar. Tetapi dalam pembinaan warga gereja perlu untuk dilakukan sesederhana mungkin sesuai dengan kondisi jemaat di gereja lokal. Gereja lokal, saya jemaatnya sedikit, cuma sekian orang. Itu perlu dibuat program secara tertulis, program secara formal. Apa yang harus dilakukan di dalam jemaat Tuhan? Apa yang perlu dilakukan oleh sektor ini? Ya minimal 5 tahun ke depan. Kalau toh itu tidak bisa berhasil, semua program itu di luar dugaan kita, di luar perencanaan kita. Yang jelas kita sudah membuat program-program gereja yang bisa kita lakukan secara terarah. Program gereja itu sudah terencana. Program gereja itu sudah terpadu untuk melakukan pembinaan terhadap jemaat-jemaat itu, terutama di dalam bidang pelayanan. Kita tahu kondisi cabang di wilayah A, cabang di wilayah B, dan lain sebagainya. Ini yang kita pakai untuk melakukan, membuat program terhadap gereja kita, persekutuan kita. Ini. Kemudian, selain kita mempunyai program-program, bagaimana kita mempunyai sasaran-sasaran yang harus kita lakukan, supaya dengan sasaran-sasaran itu kita tidak ngambang. Program terlaksana dengan baik karena kita ada kegiatan terhadap jemaat. Satu jemaat, satu gereja harus punya visi misi. Sekarang ini gereja-gereja lokal ini punya visi misi ya. Gereja lokal ini. Gereja A visinya apa, misinya apa. Itu sekarang. Kalau sekarang ini gereja tidak punya visi misi, mungkin ya ketinggalan atau belum tahu. Tetapi rata-rata dengan keadaan sekarang ini, visi misi sudah ada bagi gereja. Visi misi itu dibuat untuk menunjang kemajuan gereja itu.
Dan visi misi itu perlu disosialisasikan kepada jemaat. Visi misi itu bisa 5 tahun sekali ganti atau 3 tahun sekali ganti, itu visi misi. Jangan visi misi 1 tahun sekali ganti, 1 tahun sekali ganti. Ini kurang tepat. Visi misi minimal 3 tahun sekali ganti. Tujuannya apa? Dengan visi misi ini kita melihat ke depan, arah gereja kita, arah pelayanan kita, arah persekutuan kita, arah gereja lokal kita, atau gereja cabang kita. Kemana arahnya? Kemudian kita memberikan potensi yang ada. Ternyata di dalam Komsel, di dalam gereja cabang, banyak potensi-potensi yang terpendam. Nah, ini dengan visi misi ini maka akan dibantu untuk mengungkapkan bakat-bakat yang terpendam. Bakat-bakat yang terpendam bisa kelihatan dengan adanya selain program jangka panjang, jangka pendek pun kita bisa menemukan program-program yang ada di gereja lokal itu. Yang lain untuk bulan Februari ini ya masih kita fokus ya untuk menyusun ya dengan yang kapan hari itu sudah disampaikan minggu lalu bahwa mumpung ada. Ini pertanyaan apa? Saya mohon diulangi, Pak. Mohon, monggo. Halo? Ya, lanjut aja, Pak. Oh, Itu saya ada lanjutkan bocor, ya. ada bocor aja. Oh iya, saya lanjut ya. Ya. Nah, saya ulangi lagi bahwa sayang wajah saya tidak bisa kelihatan. Saya berusaha sekali ini. Tapi kok masih belum, karena saya juga salah satu bagian dari gaptek. Seminggu, 2 minggu yang lalu berturut-turut saya pakai untuk persekutuan dengan, bukan persekutuan ya, pertemuan dengan UM, dengan para dosen dan profesor, itu nyambung, wajah saya kelihatan. Setiap hari kelihatan. Itu dari jam 7:30 sampai 8:30. Hari ini kok blank. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seminar-seminar yang diadakan itu, saya ulangi sedikit lagi, itu tujuannya untuk menyatukan visi misi. Jemaat yang kecil pun perlu ada visi misi. Dari visi misi ini kita melihat masalah yang ada. Itulah sebabnya visi misi disusun 3 tahun sampai 5 tahun. Yang minimal 3 tahun, maksimalnya 5 tahun visi misi harus ganti. Karena apa? Melihat masalah yang ada. Melihat potensi yang senantiasa berganti. Masuk 5 tahun atau 3 tahun masalahnya itu terus nggak tuntas-tuntas. Kan nggak mungkin. Penginjilan, pertumbuhan rohani jemaat. 3 tahun nggak ganti-ganti itu terus. Tahun yang keempat itu terus, dan nggak mungkin. Nah, inilah yang perlu terjadi antara visi dan misi untuk melihat potensi. Kemudian itu dipecah lagi menjadi jangka pendek. Bisa jangka pendeknya itu 1 tahun atau 2 tahun. Itu melihat kondisi yang ada di dalam gereja setempat itu. Selain mengadakan seminar-seminar yang ada untuk menunjang visi misi gereja, itu juga perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus, ya. Pelatihan kepada jemaat, pelatihan kepada warga gereja, ya. Jemaat gereja, pelatihan untuk penginjilan, pelatihan untuk membawakan firman, pelatihan untuk melakukan pembesukan. Besuk itu pun perlu ada pelatihan, Bapak Ibu. Tidak hanya kita menunjuk jemaat itu, oh ya kamu besuk ya ke rumahnya A, ke rumahnya B, satu kelompok 3 rumah, dan itu enggak. Kita harus perlu adanya pelatihan-pelatihan pembesukan.
pelatihan melayani perjamuan suci di rumah-rumah. Kemudian pelatihan untuk guru sekolah minggu, itu perlu. Yang perlu dilakukan oleh gereja. Hal yang sekecil ini pun perlu gereja untuk melihat tentang pelatihan-pelatihan tersebut. Biasanya, yang saya tahu guru sekolah minggu, kamu ngajar ya, kamu ngajar sekolah minggu ya, minggu depan mulai ngajar ya, dan lain sebagainya. Tidak ada pembekalan. Nah, terus gimana ini? Nah, sekarang ini di zaman yang serba modern, IT dan lain sebagainya, ini perlu adanya pelatihan. Pembesukan pun ada pelatihan, tidak syukur tunjuk. Pembesukan kamu besuk ya, keluarga ini sudah 3 minggu tidak datang, keluarga ini sudah 2 minggu dan lain sebagainya. Perlu ada pelatihan. Pelatihan pembesukan termasuk etika pembesukan itu ada. Tim besuk itu. Karena ada pernah satu tim besuk yang mau masuk rumah, ternyata rumahnya punya anjing. Nah, akhirnya dia enggak mau masuk. Sudah, saya di luar saja ya. Saya sudah datang ya. Terima kasih. Hanya sekian detik, sekian menit, pulang. Nah, ini kan enggak pas ini. Nah, mereka enggak tahu. Mereka hanya ditunjuk oleh gembala sidang, oleh majelis untuk menjadi tim besuk. A, B, C, D, 8 orang, 9 orang menjadi tim besuk. A, B, C, D, 5 orang, 6 orang menjadi tim guru sekolah minggu, tapi tanpa adanya pelatihan-pelatihan terhadap pelayanan-pelayanan khusus ini. Perlu adanya pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk memperkuat warga gereja yang dibina untuk menunjang pertumbuhan gereja. Ditunjang untuk membantu gereja supaya bertumbuh. Kemudian kita juga melakukan terhadap pembinaan kepada majelis, pembinaan kepada penatua pembekalan. Ini yang dilakukan oleh gembala sidang. Gembala sidang perlu melakukan hal-hal demikian. Tujuannya apa? Untuk memperkuat majelis maupun penatua yang mereka sudah tetapkan untuk menjadi soko guru gereja. Soko guru gereja. Jadi apa ya? Tiang-tiangnya gereja itu. Pembinaan. Ini namanya adalah pelayanan khusus. Bagaimana jemaat itu dilatih untuk mengerti tentang pelayanan panggilan secara khusus bagi gereja ini. Ada lagi yang dikatakan dengan lokakarya. Lokakarya tentang pekabaran Injil. Pelatihan pekabaran Injil. Seminar tentang dialog agama. Ini jemaat perlu dibekali hal-hal demikian ini. Pelatihan pekabaran Injil. Ini ada di Solo ya. Di gereja ini kok saya lupa itu, di Solo itu dulu bayarnya kalau nggak salah 750.000 beberapa tahun yang lalu. Gereja di Solo itu gereja yang besar, punya sekolahnya cukup mewah juga itu. Nah, itu mereka yang ingin mengirim jemaatnya untuk mempunyai kemampuan memimpin komsel, mengadakan kesaksian, itu disekolahkan di situ, di gereja itu. Saya lupa itu namanya pendeta itu. Itu perlu ada lokakarya itu. Mereka di situ kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu itu. Lokakarya itu. Nah, ini. Kemudian pelatihan, saya tadi sudah pelatihan berkhotbah, pelatihan perkunjungan rumah tangga. Ini yang saya katakan tadi, pelatihan besuk ini. Ya.
Hanya sepele, besuk saja, tidak hanya seperti bertamu, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi pelatihan untuk perkunjungan rumah tangga, pelatihan menjadi guru sekolah minggu, guru pembimbing, ini perlu pelatihan. Tidak hanya main tunjuk begitu saja. Nah, selain pelatihan, sebelum pelatihan juga dipersiapkan materi-materi pelatihan. Materi-materi yang perlu disiapkan untuk diajarkan supaya mereka valid terhadap bidang masing-masing di dalam pelayanan untuk pembinaan warga gereja. Secara keseluruhan mereka melayani Tuhan, tetapi di dalam bidangnya masing-masing mereka terpecah-pecah. Ada yang sebagai tim pembesuk, ada yang sebagai guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tetapi dasar-dasar pelatihan itu perlu diberikan secara khusus. Saya pernah berbicara kepada mahasiswa itu bahwa ada buku. Tolong mahasiswa itu bisa membuat buku kalau menjadi gembala sidang. Dasarnya. Jadi mereka dikumpulkan dari mereka calon penerima tamu, calon tim pembesuk, calon guru sekolah minggu, ketua kaum muda, dan lain sebagainya. Mereka ada beberapa materi dasar. Setelah materi dasar, mereka dibagi dalam etika-etika sebagai guru sekolah minggu, sebagai tim pembesuk, dan lain sebagainya. Tetapi dasar-dasar itu perlu diberikan secara keseluruhan itu. Kemudian lokakarya teologia ini penting, ya. Dasar-dasar teologia. Teologia kita, teologia apa? Saya tidak berbicara tentang teologia, tetapi perlunya untuk penguatan jemaat tentang lokakarya, tentang hal-hal yang teologia. Ini menyangkut di dalam bidang diakonia. Apa yang harus dilakukan jemaat di dalam kehidupan bergereja. Kemudian juga adanya seminar-seminar tentang kepemimpinan yang berlaku bagi jemaat. Apakah sudah dilakukan seminar-seminar terhadap jemaat gereja kita tentang kepemimpinan, tentang tata gereja, bahwa gereja kita punya tata gereja. Apa atau tata gereja itu? Lah, enggak tahu. Beberapa waktu yang lalu saya tanyakan kepada mahasiswa teologi, ada yang enggak tahu tentang tata gereja. Biasanya tiap sinode itu punya buku tata gereja. Dan itu mahasiswa saya suruh cari di gereja masing-masing. Gerejamu, gereja sinode A, sinode B, coba tanya, oh, kalau ada tata gereja. Nah, itu yang harus kamu pelajari. Jadi kita tidak hanya melayani saja, tidak membesuk saja, tetapi tahu paling tidak tata gereja yang ada di dalam sinode kita ini. Apa tata gerejanya? Tentang kepemilikan, tentang jabatan pendeta, struktur kependetaan, dan lain sebagainya. Termasuk administrasi sinode, administrasi gereja. Dari hasil persembahan, hasil perpuluhan, berapa persen yang masuk kepada sinode pusat untuk sekolah minggu, untuk pelayanan penginjilan, untuk sekolah teologia, ini berapa persen dari pendapatan gereja masing-masing atau komsel masing-masing. Ini perlu mereka tahu supaya di dalam bidang pelayanan mereka tidak salah bicara. Mereka tidak salah untuk memberikan
asumsi-asumsi terhadap pendeta. Karena apa? Bisa terjadi. Itu yang pernah saya dengar. Enak ya sekarang jadi pemimpin gereja, itu banyak cuannya, katanya banyak untungnya. Sewanya sekian, sewa gedungnya sekian, hasilnya sekian, dihitung itu perinci. Sampai lah, kamu kok ngitungnya kok begini ya? Jadi dihitung-hitung ini. Sewa gedungnya sekian, kolektenya sekian. Loh, sampai itu. Karena mereka tidak mengerti tentang administrasi gereja. Tidak mengerti tentang tata gereja yang berlaku di dalam sinode. Yang diuraikan di dalam administrasi gereja. Sehingga akhirnya mereka bicara seenaknya sendiri. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh para tokoh-tokoh pimpinan gereja untuk membina warga gereja supaya lebih mengetahui lebih dalam tentang sinode kita ini. Seminar yang lain yaitu melaksanakan pembinaan secara umum. Tadi sudah ini tentang persembahan keluarga bahagia, gereja dengan adat budaya, bagaimana tentang 3 hari setelah orang meninggal, 7 hari ini, 40 harinya. Nah, ini perlu adanya seminar-seminar gereja dengan adat budaya yang ada di sekitar kita. Apakah kita apakah kita boleh melakukan 3 harian setelah saudara kita meninggal, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, ini perlu dijawab di dalam seminar-seminar untuk warga gereja yang tidak mengorbankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan maupun tradisi-tradisi yang sudah ada. Hanya saling menghormati. Ini terjawab di dalam seminar-seminar bagi jemaat gereja. Kemudian, bagaimana melengkapi pembinaan gereja di dalam pelayanan seperti adanya peralatan, gedung-gedung yang dibuat untuk persekutuan. Masih ada gereja-gereja yang gedungnya nyewa. Masih ada persekutuan-persekutuan yang bonafit. Jemaatnya ratusan bahkan ribuan memakai gedung-gedung yang masih nyewa. Seperti maaf ruko dan lain sebagainya. Tetapi ini perlu untuk dijelaskan kepada warga gereja, warga jemaat kita. Posisi gedung kita, posisi apa yang inventaris kita, peralatan-peralatan yang ada. Kemudian kita membuat program gereja yang menyatukan, ya, menyatukan yang dapat dimengerti oleh jemaat satu kesatuan. Bahwa ini milik sektor ini milik sekolah minggu, ini milik kaum muda, tetapi di dalam satu atap, yaitu gereja A. Cabang katakan Surabaya, cabang Mojokerto, begitu. Nah, ini perlu dibuat sejelas mungkin. Ini merupakan salah satu pendahuluan yang saya uraikan tentang bagaimana pembinaan terhadap jemaat itu perlu. Dari ujung sampai ujung. Tidak ada satu jemaat pun yang tertinggal di dalam pelayanan. Ingat, mereka punya mutiara-mutiara yang terpendam yang perlu digali untuk pertumbuhan dan pekerjaan Tuhan. Yang diperlukan adalah kesungguhan, yang diperlukan adalah kerendahan hati, kejujuran, dan kerajinan di dalam melakukan pembinaan secara mendasar ini. Jadi yang diperlukan adalah the best process, bukan the best input.
Proses itulah yang sulit, proses itulah yang harus ditata supaya hasilnya bagus. Seperti yang setelah saya uraikan tadi, ya. Bagaimana Pak karakter itu? Karakter itu tidak ada materinya. Saya jawab demikian itu. Itu merupakan proses. Saya katakan cinta Tuhan, rendah hati, kasih, jujur, dan rajin. Itu yang harus menjadi modal utama tentang karakter. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya sambil otak-atik ini mungkin gambar saya muncul. Ya, terima kasih Pak Bagus Subambang, Pak Bambang, Subambang ya. Ya, Subambang. Subambang. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mau menanyakan soal pelajaran penata layan dalam gereja ini. Oh ya, sebelum saya lupa, tadi saya lupa nyampaikan Pak Bagus Subambang ini berasal dari GKI. Ya, Pak Bagus ya. Ya, Pak. GKI mana, Pak? GKI Bromo, Pak. GKI Bromo. Di Surabaya atau di Malang? Di Malang, Pak. Di Malang ya. GKI Bromo di Malang. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mau langsung ini bertanya atau melalui chat, waktu dan tempat kita persilakan. Mungkin share screen-nya bisa ditutup saja supaya kelihatan. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang penata layanan ini dalam gereja. Mungkin di tempat Bapak Ibu, di gereja Bapak Ibu masing-masing, atau ada kasus-kasus tertentu di gereja-gereja tetangga misalnya. Silakan yang mau menanyakan, atau sudah jelas atau kurang jelas. Cuma ada dua kemungkinan, ya sudah jelas atau kurang jelas. Sehingga ya. Nah, mungkin Pak Andreas ada yang mau ditanyakan. Silakan, Bapak Ibu. Masih ada waktu 45 menit. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Bu. Ya. Silakan. Misalnya di suatu gereja, kalau kita tuh menganut keterbukaan, ya, semua pelaporan, Bang nih atau melok nih Pak, keuangan itu kita laporkan secara transparan. Nah, saya tanyakan, apakah benar-benar dilaporkan itu secara terbuka itu tanpa ada batasan, ataukah diperkenankan pos tertentu itu tidak dilaporkan secara benar-benar transparan. Nah, apakah mungkin kalau dilaporkan secara benar-benar transparan, apakah mungkin ada, Pak mungkin telah mengalami, ada pengalaman dari gereja-gereja tertentu itu yang bisa membawa efek yang kurang bagus, atau malah itu memberi pengaruh yang bagus terhadap jemaat maupun terhadap orang luar. Makasih, Pak. Ya, ini menurut pengalaman saya, Bu.
Dan ini harus terbuka biasanya. Waktu saya dulu mengembalakan itu terbuka saya. Saya itu tergantung dari pribadi gembala sidangnya, Bu. Pribadi gembala sidangnya dan pribadi dari masing-masing pembantu gembala sidang itu. Kalau ada gereja yang pakai sistem terbuka, jadi tidak ditulis gaji pendeta, tidak, tetapi kehidupan penggembalaan sekian gitu. Jadi kolekte bulan April sekian, perpuluhan bulan April sekian, pemasukan sekian, kemudian kebutuhan membayar listrik, air, telepon, kemudian kehidupan penggembalaan sekian. Itu terperinci. Jadi tidak istilahnya gaji pendeta, tidak, kehidupan penggembalaan. Kalau pengerjanya lebih dari 2 orang, ya ditulis saja supaya lebih etisnya untuk kehidupan atau istilahnya berkat untuk pengerja 3 orang sekian. Itu di jumlah secara keseluruhannya. Itu ada yang begitu. Tetapi ada yang karena pendetanya satu gereja itu lebih dari 1, itu langsung dijumlah. Dan yang tahu itu bisa hanya majelis, otomatis bendahara gereja tahu itu. Atau kalau pendetanya ingin katakanlah tidak masalah dibuka, ya sudah, untuk kehidupan penggembalaan sekian. Itu lebih menyemangati jemaat untuk berkorban. Jemaat pasti menginginkan gereja kita harus punya saldo sekian. Yang bertumbuh dan berkembang, dia tidak akan berbicara yang negatif tentang gaji pendeta. Justru dia akan memberikan berlimpah terhadap pendapatan pendeta itu. Untuk pembelian sebaiknya dirinci secara jelas, dan itulah sebabnya pengurus gereja untuk menetapkan seorang bendahara gereja harus hati-hati. Tidak bisa karena dekat terus diangkat jadi, ya sudah kamu yang jadi bendahara gereja aja karena kamu punya toko. Saya pernah punya pengalaman, gereja itu pendetanya diskors. Kemudian saya disuruh masuk ke situ. Gitu. Ternyata setelah saya masuk, kasusnya uang perpuluhan, uang persembahan gereja itu dibawa seseorang bendahara gereja, diutang-utang nih. Istilahnya di bank titilkan itu. Diutang nih beranak, anak-anaknya diambil sendiri. Lah itu, gembala sidangnya sudah kena skor, saya yang masuk. Gimana itu? Coba. Itu perlu hikmat. Ya. Inilah kita perlu hikmat untuk mengangkat seorang bendahara gereja. Dan sebelumnya secara administrasi gereja harus dijelaskan betul-betul sistem keuangan gereja. Gitu. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu penanya, bagaimana apakah kita kita transparankan? Oke, enggak apa-apa, asal ada alasan-alasannya. Kenapa tidak transparan? Kenapa transparan itu dari gereja tertentu, sinode tertentu, atau komsel-komsel tertentu.
Itu yang berwenang. Jadi Komsel 1 dengan Komsel 1-nya tidak sama. Untuk menjelaskan kepada jemaat memang perlu hati-hati tentang keuangan Ibu, supaya tidak ada praduga-praduga yang keliru. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Jikalau kurang, monggo Bu, bisa bertanya lagi kasus-kasus yang ada itu. Bagaimana Bu Ina? Sementara cukup Pak, terima kasih banyak. Nah ini mungkin kita perlu juga Pak, secara administrasi kan ada perbedaan antara gereja Protestan sama Pentakosta. Iya Pak. Nah itu kan secara administrasi ada perbedaan. Kalau sistem Pentakosta sama sistem Protestan itu kan sinode atau gereja yang menentukan, majelis dalam hal ini. Nah, sementara kalau di Pentakosta kan itu kebanyakan gembala yang menentukan atau pendetanya. Iya. Itu perbedaannya seperti itu, Pak. Iya. Kadang-kadang itu menjadi akhirnya perpuluhan ya kalau pendetanya bagus sih baik, itu dibagi untuk penata layanannya juga. Yeah. Tapi kalau ada pendeta perpuluhan semua masuk kantong gembala gitu loh. Nah itu masalah juga di Pentakosta karismatik itu kan begitu. Iya. Nah, bahkan ada pengajar-pengajar juga cabang-cabang misalnya gitu dia buka pospay itu tidak hidup oleh iman, istilahnya begitu. Nah, itu di Pentakosta seperti itu. Saya dulu juga melayan di Pentakosta ya seperti itu ya, kalau ada panggilan undangan gitu baru dapat PK, kalau enggak ya enggak ada sistem gaji gitu. Oh begitu Pak. Itu di Pentakosta seperti itu Pak. Nah tahu kalau ada beberapa gereja sekarang sudah mengikuti pola-pola manajemen yang baik, pendeta digaji dan sebagainya, tapi kebanyakan masih pendeta itu mengandalkan sistem perpuluhan persembahan itu masukkan ya, ada yang dibagi 60-40, ada yang 100% masuk kantung gembalanya begitu Pak. Iya. Yeah. Saya tambahi saja Pak, tidak menjudge salah satu gereja. Kebanyakan gereja sekarang Pak Eki, Pentakosta itu persembahan gereja dari tiap minggu dengan perpuluhan itu yang membawa bendahara gereja. Kemudian gereja sudah memberikan rapat dengan memanggil gembala sidangnya, bagaimana Pak kalau sebulan sekian. Itu. Kalau pendetanya ACC ya sudah, enggak masalah. Sebulan sekian. Sisanya dipegang untuk bendahara gereja, uang gereja punya. Ya kalau begitu sudah bagus sih, gembalanya baik itu, bagus. Tapi kebanyakan dikuasai. Perpuluhan dari ujung sampai ujung saya. Terus persembahan dari minggu pertama sampai minggu keempat, bahkan minggu kelima saya gitu. Sekolah minggu urusannya guru sekolah minggu. Gitu. Ya begitu. Tapi ada satu gereja yang saya tahu betul Pak, aliran Pentakosta, saya tidak sebutkan sinodenya, itu mereka dari semua penghasilan perpuluhan dengan persembahan itu sekian persen untuk dana misi pusat sinodenya. 10% dari ujung sampai ujungnya harus setor ke sinode, ke wilayah daerah Jawa Timur. Dari wilayah daerah Jawa Timur dikumpulkan dari 10% pendeta-pendeta se-Jawa Timur itu 10% disetor ke pusat. Yang lainnya untuk operasional Jawa Timur dari 10% pendeta-pendeta lokal ini. Itu. Terus di wilayah Jawa Timur itu dari perpuluhan pendeta-pendeta Jawa Timur ini umpamanya saya, si A, si B, si C, dan lain sebagainya 10% setor di Jawa Timur, itu 10% dari dikumpulkan 1 miliar.
1 miliar itu 10%-nya ke pusat. Kebetulan pusatnya di Jakarta. Di pusat. Kemudian masih sisa 90% dibagi untuk misi. Untuk pembangunan gereja-gereja yang kena bencana di Nganjuk, di Trenggalek, dan lain sebagainya. Untuk biaya rapat-rapat ketua daerah Jawa Timur dan sekretaris dan lain sebagainya. Untuk kunjungan ke gereja-gereja Trenggalek, ke kunjungan ke Nganjuk yang kena bencana, itu dari uang 10% pendeta-pendeta yang di Jawa Timur begitu. Nah, pendetanya Jawa Timur itu sesuai dengan tinggi rendahnya sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau pemasukan di Trenggalek itu maksimal 4 juta, kalau dengan sistem demikian, bendahara gereja tentunya akan memberi kepada gembala sidangnya 2 juta atau 2,5 juta, sisanya untuk kegiatan dibekukan untuk uang gereja. Gitu. Nah, kalau yang di Surabaya bisa sampai 25 juta, ya untuk pendetanya kelas Surabaya ya mungkin 8-10 juta oke lah. Gitu. Yang lainnya entah itu untuk kegiatan gereja itu terserah bendahara dengan majelis yang rapatnya diketahui oleh gembala sidang. Tetapi gembala sidang tidak bisa 100% memberikan berkuasa terhadap uang gereja itu. Karena masih ada majelis dengan bendahara dan penetap-penetap petinggi-petinggi gereja yang ditetapkan itu. Itulah mungkin sedikit yang saya berikan, Pak Eki. Ya, oke. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan atau pertanyaan? Mungkin ada pengalaman? Silakan. Katanya informasi dari Pak Luki ini HP-nya di jalan belum bisa di-charge ya. Nanti ya mumpung bila kita masih bisa berlangsung, silakan Bapak Ibu. Silakan. Untuk HP nggak apa-apa kok Eki, kita kan sudah jadi host. Enggak, kalau Pak Luki punya mati nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kita sudah jadi host. Oke. Ya, silakan yang lain. Mungkin ada pengalaman ada di gereja masing-masing. Yang baru-baru ini Pak Filipus, Pak Gersom, mungkin ada yang mau disampaikan. Wah, diam saja, masih ada orangnya. Silahkan saya, ini hanya bentuk pelayanan praktis sebagai dasar dari pembinaan warga gereja. Nah, ini di chat ada yang mau ditanyakan dari Pak Filipus. Beliau menanyakan bagaimana menetapkan visi misi gereja yang revisi ulang. Revisi ulang. Visi misi gereja yang revisi ulang. Kita berangkat dari masalah-masalah maupun unsur-unsur yang terkandung dari visi misi yang belum terpenuhi. Itu kita angkat kembali. Otomatis kan mempengaruhi tata kalimat dari visi misi yang lama. Gitu.
Bukan berarti yang sudah terpenuhi itu kita tinggalkan, oh sudah terpenuhi beres. Enggak. Yang sudah terpenuhi kita pelihara. Kita masukkan di dalam satu tempat. Ini loh, kok dengan keadaan begini berhasil. Dari misi, ada 3 poin misi kita, yang 2 berhasil, yang 1 belum. Kita ada kendalanya. Kenapa itu terjadi? Visi misi. Alangkah baiknya saya mengajarkan PWG dulu, masuk ke analisis SWOT. 1 misi yang belum berhasil itu kita masukkan ke analisis SWOT. Apa yang menjadi kendala? Hambatan-hambatannya. Kemudian kita masukkan visi misi itu ke dalam revisi visi misi ulang itu. Kalau dari 3 visi misi itu berhasil 2, yang 1 tidak berhasil bukan berarti tidak bisa atau boleh dikatakan gagal, tidak. Tetapi itu karena keadaan. Ya. Karena keadaan yang terjadi di luar dugaan. Dan ini bisa terjadi. Yang menyebabkan visi misi itu tidak bisa terlaksana. Ya. Saya tadi uraikan tentang visi misi. Tentunya visi misi itu dibentuk adanya masalah di dalam gereja. Adanya persoalan-persoalan yang terjadi. Hal-hal yang perlu dikembangkan oleh gereja. Itu masuk di dalam visi misi. Kalau kalau misi itu ada 3 poin dan 2 berhasil, berarti tidak dikatakan gagal. Masih bisa. Hanya yang 1 ini ada kendala. Mengapa ini terjadi kita cari. Tetapi bukan berarti kita lepas, oh ini enggak. Yang visi misi sampai 2020 kemarin yang ini enggak tercapai dan sulit. Bukan berarti kita tinggalkan, kemudian muncul visi misi baru, tidak. Tetapi ini kita angkat kembali. Dengan keadaan yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan arah himbauan dari gembala sidang, mengapa ini terjadi? Kita angkat kembali. Bukan berarti gagal, tidak. Gereja itu gagal, tidak. Jadi, visi misi itu senantiasa diperbarui dalam 3 atau 5 tahun sekali. Gitu. Itu harus ya Pak ya? Bukan harus Pak, karena masalah sudah terselesaikan. Dari visi itu muncul misi. Katakanlah anaknya dari visi itu misi 1, 2, 3, 4 atau 5. Ternyata yang 3 berhasil, yang 2 tidak berhasil. Itu bukan berarti gagalnya gereja, tidak. Tetapi karena faktor X di luar ketidaktahuan kita sebagai manusia. Seperti keadaan ini. Kita mau nanti Natalan, sudah siap begini. Di tahun 2019 kita Natalan begini. Kita berkoar-koar nanti pada tahun 2020 kita akan Natalan lagi dan kita akan ketemu Bapak Ibu Saudara ini dan sebagainya. Sebagai bagian dari visi misi kita. Ternyata di bulan Maret muncul COVID-19. Buyar semua. Itu. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan visi misi. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang mungkin Pak Filipus jelas. Ya, mungkin yang lain ada tanggapan atau ada pertanyaan lain. Pak Filipus jelas katanya. Dijawab jelas. Jelas. Nah, ini Bu Lia menanyakan. Oh, keluar dulu. Keluar dulu. Saya pikir mau menanya. Ya, monggo Bu. Malam Pak, saya mau tanya. Selamat malam Bu. Iya, bagaimana kita menghadapi jemaat yang akan berhutang kepada gereja setelah jemaat itu melihat bahwa posisi saldo gereja itu surplus. Ya,
Bagaimana itu Pak caranya? Apakah tidak sebaiknya kalau keuangan itu, maksud saya bukan kita mau main sembunyi-sembunyian, tidak. Ya. Tapi yang kita tampilkan adalah persembahannya. Kalau pengeluarannya mau ditampilkan, boleh juga. Tapi ya, yang apa ya, maksudnya yang wajar-wajar saja. Kalau seperti gaji, seperti tadi yang Bapak bilang untuk biaya pengembalaan, apa itu kok bagi saya adalah hal yang pribadi ya Pak ya. Privasi. Bagaimana Pak? Ya, yang privasi. Itu Pak. Saya jawab yang pertanyaan pertama, Bu. Berapapun saldo uang gereja, kalau sistem manajemen kita dari awal kita jelaskan, oleh yang menjelaskan itu mungkin ya bendahara gereja atau ketua majelis itu. Ini dijelaskan supaya jemaat tahu, berapapun jumlah saldo yang besar, tolong uang gereja tidak dihutangkan. Ini peristiwa yang terjadi seperti saya katakan tadi. Karena uang gereja itu besar, dan pendetanya itu cuma digaji, oke, cukup lah. Pada waktu itu gaji pendeta 800.000 sudah besar loh. Pada waktu itu 800.000 sudah besar. Itu sisanya banyak, Bu. Nah, sama Bapak ini dihutang-hutang nih. Di bank didilkan itu enggak boleh. Jadi dengan tegas, apapun yang terjadi, jangan dihutang-hutangkan uang gereja, saldonya berapapun. Walaupun jemaat tahu saldonya, karena itu juga uang jemaat. Itu. Kalau privasi gaji penggembalaan itu terlalu diprivasi, ya dirembuk mungkin dengan majelis menyetujui, dan diumumkan kepada jemaat untuk gaji pendeta yang tahu hanya bendahara dengan majelis. Jadi bukan berarti kita kucing-kucingan, tidak, tapi majelis dan bendahara tahu. Jadi jemaat hanya tolong mengetahui begitu saja. Jadi tidak akan terjadi gejolak. Karena ada jemaat yang seperti serigala, Bu. Satu, waduh ini dan lain sebagainya yang tidak bisa didengarkan itu. Itu kan kasihan nanti gembala sidangnya kena vonis itu. Ya ini masalah teknis administrasi intern. Jadi untuk gaji pendeta tidak ditampilkan ya persetujuan, tetapi jemaat tahu. Diumumkan keuangan gereja kita begini. Gitu. Nggak masalah. Monggo Bu, ini Bu Timotius kalau nggak salah. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu bisa diatur manajemen gereja lokal itu Bu. Ya Pak, makasih. Monggo. Yang lain silahkan. Salam Pak Bambang. Ya, salam. Ya, Pak Beni. Ya, sedikit mengenai ini Pak, keterbukaan mengenai keuangan gereja Pak. Nggih. Nah, saya dulu waktu beribadah di Jakarta itu keuangan itu tidak terbuka secara transparan begitu. Artinya yang dicatat hanya uang masuk, jadi dari pendapatannya dari jemaat sekian, perpuluhan sekian, persembahan sekian. Tapi pengeluarannya tidak pernah dicatat. Oh iya. Bahkan mungkin secara itu tidak, artinya gini Pak, transparan itu dalam arti cuma nama doang, rupiahnya nggak dicatat Pak ya. Oh iya. Intinya kadang-kadang, ketahuan ini siapa yang nggak beri begitu, sampai mohon maaf kayak debt collector dikejar-kejar begitu. Ya. Yeah. Terus saya sempat maksudnya sempat mempertanyakan, kenapa kok nggak dibuka secara jelas saja? Kalau gereja memang kekurangan, artinya pendapatan berapa, pengeluaran berapa, sehingga jemaat juga terbeban begitu. Nah, jawaban dari gembalanya,
kalau soalnya dia sini pernah bercerita bahwa begitu dibuka jumlahnya berapa, ternyata banyak beberapa gerejanya jadi pecah begitu Pak. Soalnya ketahuan duitnya gede. Oh ya. Makanya ingin buka gereja lagi. Gitu. Jadi akhirnya ditutup lagi begitu. Alasannya begitu Pak. Nah, ada juga waktu kami sekarang saya menetap di Tulungagung, gereja kami waktu di gereja sebelum ini itu juga itu transparan Pak, transparan banget. Nah, itu dikelola oleh gembala langsung, tidak ada bendahara, gembala langsung yang mengelola, tapi secara transparan keuangan masuk berapa, maksudnya data gembala itu berapa itu sudah ada. Jadi misalnya pendapatannya gereja kecil itu bagian dari gembala itu semakin besar persentasenya ya Pak. Tapi begitu pendapatan gereja itu semakin besar, persentasenya semakin kecil. Itu transparansi gereja. Nah, pertanyaan saya cuma satu, Pak. Ini dilema ya gitu. Kalau kita buka semua, kadang orang bisa jadi, wah enak ya buka gereja tadi seperti Bapak bilangan, untung cuannya gede gitu. Dilema lagi kalau kita nggak buka, gereja juga berat gitu loh, Pak. Kondisinya seperti itu. Jadi kadang-kadang ini mau yang mana ya? Ini juga membingungkan begitu. Nah, ada satu lagi saat ini saya beribadah di salah satu gereja besar juga di Surabaya, pusatnya di Surabaya, Pak. Itu mereka sistemnya memang tidak secara transparansi, artinya saya juga nggak tahu pendapatan berapa dan pernah diumumkan berapa. Cuma yang saya tahu saya hanya satu, semua digaji dari pusat, semua dibiayai dari pusat. Jadi pendeta pun dibiayai dari gaji, full timer, semua pengeluaran itu semua harus dari pusat juga gitu Pak. Terus satu lagi juga pendeta juga tidak boleh terima PK dalam pelayanan di luar hari Minggu. Jadi kalau melayani di rumah-rumah jemaat, misalnya pemberkatan rumah lah atau apa dan segala macam itu gembalanya tidak boleh terima PK begitu. Itu yang saya lihat seperti itu ya. Jadi ada tiga karakter gereja lah kalau saya lihat sekarang. Nah, yang saya tadi itu bingungnya, ya kita mau ngambil yang mana begitu Pak? Mau tetap transparansi nanti, wah enak ya buka gereja, nggak transparan, duit itu ya ngeluh gitu. Itu Pak Bambang. Makasih Pak Bambang. Saya lebih cenderung kepada keterbukaan Pak. Karena begini Pak, dengan keterbukaan itu kita yakin, kita punya iman, jemaat pasti banyak yang memberi. Kenapa? Karena dia memberi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kelebihan dia memberi untuk Tuhan bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu luas, untuk penginjilan, ya, untuk kebutuhan yang mendadak seperti kegiatan sosial, membantu gereja di Nganjuk yang kena banjir, itu. Dan memang untuk masalah persembahan dan perpuluhan jemaat itu perlu untuk pendidikan, perlu dibina, itu. Perlu dibina. Kita perlu hikmat untuk menjelaskan tentang keuangan gereja itu. Salah satu Pak Benyamin tadi mengatakan ada yang pendetanya sekian jumlah itu untuk gaji pengerja-pengerja yang full time, dan itu bagus gitu. Itu bagus itu sekali ada begitu. Cuma kalau ada tadi saya juga dengar dikelola oleh sendiri satu orang, kok rasanya jangan menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan. Biasanya pakailah 3 orang, gembala sidang, bendahara pertama dan bendahara kedua. Itu. Bendahara pertama dan bendahara kedua. Jadi 3 orang itu yang mengelola keuangan gereja. Ini untuk gereja yang kecil. Tetapi kalau keseluruhannya, saya mohon jangan, itu menghindari hal-hal, maaf itu pendeta dikatakan, wah buka gereja cuanciak ya. Wah, itu yang saya dengar loh. Itu orangnya begitu.
panggil saya Pak Guru. Pak Guru, buka gereja yuk. Enak loh buka gereja tuh, sewa gedungnya sekian, persembahannya sekian, perpuluhannya sekian. Nanti untuk kita panggil pendeta-pendeta yang pintar berkhotbah tentang keuangan sekian ini. Untung loh masih coba. Sampai itu orang Kristen yang ngomong begitu. Saya pikir ini orang Kristen yang tidak karu-karuan ini. Nggak benar ini. Gitu loh. Jadi mengelola keuangan gereja, uangnya Tuhan itu kita harus betul-betul hati-hati. Dan kalau kita betul-betul hati-hati dan kejujuran ada di dalam pembinaan pengelolaan uang gereja, saya yakin Tuhan berkati. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang mengelola keuangan gereja dengan jujur. Tuhan tidak akan mempermalukan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang demikian jujur dan rendah hati. Mungkin begitu Pak Benyamin. Kalau kurang puas, monggo tanyakan lagi. Ya Pak, makasih Pak. Ini ada di chat Pak Gersom menanyakan, Shalom Pak Bambang, mohon maaf bertanya lewat chat karena audio saya sedang bermasalah. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi seorang gembala yang sulit untuk menerima pendapat atau masukan dari anggota. Katakanlah bendahara, penatua, imam-imam, atau pelayan-pelayan. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Pak Gersom. Ini gembala sidangnya yang sulit menerima masukan dari anggota. Seperti bendahara, penatua, iman, atau pelayan-pelayan. Begitu ya. Maaf, ini biasanya gembala sidang yang sangat senior sekali. Ini yang demikian ini. Biasanya pendeta yang sangat senior sekali yang dulu pendidikannya masih zaman pendidikan Belanda. Dosen-dosennya orang-orang Belanda zaman dulu itu biasanya demikian. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan ya kalau kita masuk melalui pendekatan-pendekatan yang baik, apalagi soal keuangan, ya soal amplop dari pendeta itu kita harus pendekatan yang betul-betul hati-hati. Yakinkan bahwa berkat Tuhan itu luar biasa. Yakinkan bahwa pendeta tidak akan kekurangan, walaupun ada sistem gaji. Dan biasanya yang mereka itu sudah terbiasa sekian puluh tahun. Saya yang menetapkan perpuluhan, saya yang menetapkan persembahan, yang membawa ini, pokoknya yang bawa keuangan itu saya. Itu biasanya sulit untuk dirombak menjadi ada bendahara, penatua, dan lain sebagainya, itu sulit. Karena dia sudah terbiasa one man show. Itu sulit. Tetapi ya katakan bahwa keuangan gereja itu tidak akan terselamatkan. Dan Bapak Gembala Sidang, Bapak Gembala itu tidak akan kekurangan. Bahkan kelebihannya bisa untuk menunjang pekerjaan sosial yang lain. Kalau dibawa dia terus, sekali waktu Tuhan ambil dia, terus bagaimana keuangan gereja? Tidak ada yang mengelola. Itu akibatnya nanti akan tambah menyengsarakan gereja dan gereja akan terpecah belah tidak karu-karuan. Itu terjadi di satu kota. Itu begitu. Pendeta itu one man show sampai keuangan dia pegang. Ya. Habis kebaktian amen itu ya, jemaat pulang semua. Dia dengan istrinya yang ngitung duit persembahan dan kotak perpuluhan. Itu. Dan kalau Bapak Gembala Sidang itu sudah tidak ada secara tiba-tiba, habis itu jemaatnya. Jemaatnya yang kabur. Dan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Gembala Sidang.
Mumpung gembala sidangnya sudah tidak ada, meninggal, kabur jemaatnya. Ini yang harus kita selamatkan ya. Ini yang harus kita selamatkan. Ya. Memang ini gembala sidang sulit sekali untuk menerima masukan-masukan ini. Tetapi kita harus masuk dengan pelan-pelan dan tidak bisa sekali, 2 kali kita rapat, 5 kali kita rapat terus berhasil, enggak. Tunjukkan kejujuran kita, tunjukkan motivasi kita untuk mengubah sistem ini, manajemen gereja. Tunjukkan. Itu akan mempengaruhi keputusannya pendeta itu. Ini Girsom Yusuf Silain. Girsom Yusuf Silain. Ini mahasiswa saya ini. Oh iya. Nah itu Pak Girsom. Sudah jelas ya Pak Girsom ya. Oke. Nah ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Fendi. Nah, Pak Fendi Lukito bertanya, Pak, adakah tips yang jitu supaya jemaat lebih greget lagi untuk terlibat kegiatan gereja secara virtual atau Zoom dalam masa pandemi ini? Gimana, Pak? Supaya lebih greget untuk terlibat. Okay. Nah, ini yang dialami ya. Karena gereja itu sistem komsel, Pak. Wilayah ada wilayah bunga-bunga, wilayah candi-candi, kemudian ada wilayah ini bunga, candi, kemudian hewan. Nama hewan enggak ya? Pahlawan. Hewan, candi, bunga, candi dengan pahlawan. Ini saya ambil 3 contoh aja. Itu ada koordinatornya Pak Fendi. Ini contoh ya Pak. Mereka dengan keadaan di masa pandemi ini, koordinator ini harus punya nomor WA ataupun nomor HP mereka masing-masing yang berada di wilayah bunga, candi, maupun pahlawan. Dari wilayah bunga tidak ada satu jemaat pun yang tidak terdeteksi. Jadi di dalam grup itu, jemaat yang tinggal di wilayah bunga, jemaat yang tinggal di wilayah pahlawan ataupun candi, mereka terdeteksi. Mereka merasa dilibatkan. Caranya, beri pengumuman. Karena nomor HP-nya sudah ada di grup kok. Pengumuman terus. Seperti yang dilakukan Pak Daniel Chang ini. Dia seorang dosen senior di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Tetapi pekerjaannya setiap hari pagi, setiap sore mengirim warta. Pagi mengirim renungan pagi, sore mengirim renungan malam di atas jam 8 malam. Ngirim itu terus. Itu terus. Kemudian ada berita sedikit apapun dia masukkan. Dia sentuh nama orang, dia sentuh untuk nama yang belum aktif. Di mana, kabarnya gimana, dia sentuh itu. Jadi ini adalah cara-cara untuk di masa virtual ini kita menyentuh media elektronik mereka, HP mereka. Seakan-akan mereka kan diperhatikan. Memang kita dibatasi untuk ketemu, tetapi dengan adanya HP itu kita merasa diperhatikan. Saya aja tiap saat ini, waduh, pagi belum bangun tidur sudah masuk renungan. Malam nanti 8:30 jam 8 masuk renungan. Mau enggak mau begitu. Kita baca, kita melibatkan diri. Gitu. Ini salah satu cara untuk kegiatan-kegiatan di masa pandemik ini. Ulang tahun kita perhatikan karena gereja kan punya ulang tahunnya, tanggal ulang tahunnya. Mau enggak mau di grup bunga, grup candi, grup pahlawan itu ada warta gerejanya. Warta gereja itu disebutkan ada ulang tahun. Nah, itu di warta gereja secara umum dari grup pahlawan itu, grup candi dan grup bunga. Tetapi
di grup bunga sendiri, ada grup bunga sendiri, posisi jemaat itu di grup bunga itu memberikan ucapan selamat bahwa dia masih diperhatikan di masa-masa pandemik ini. Masa pandemik ini perlu untuk memberikan perhatian khusus, walaupun itu secara WA, secara tertulis WA. Itu salah satu langkah, Pak. Itu dan terutama itu tentang ulang tahun, itu perlu sentuhan dari kepala sektor bunga, kepala sektor candi itu. Ada Pak dari Pak Fendi. Pak Fendi lagi lanjutannya. Peran Apakah gembala sangat penting untuk memotivasi jemaat. Ini tiap pagi Bapak Pendeta memberikan suaranya kira-kira 5 menit sampai 7 menit direkam dan ini di-share-kan kepada jemaat. Baik itu wilayah candi, wilayah bunga maupun wilayah pahlawan. Setiap hari. Nah, itu kan salah satu tugas dari penggembalaan untuk memotivasi jemaat. Kebetulan pendetanya ada 3. Yang satu memotivasi untuk kehidupan rohani, yang satu memotivasi kehidupan malam hari, yang satu memotivasi kehidupan pagi hari, renungan 5-7 menit, kadang ada 6 menit lebih itu. Hanya suara yang kita dengarkan. Kemudian yang di bawahnya itu hanya uraian kira-kira 2 paragraf itu. 2 paragraf mini itu. Itu peran gembala itu dalam memotivasi jemaat. Jadi gembala masih ada suaranya untuk didengar jemaat. Itu cara memotivasi jemaat itu. Tiap hari itu, Pak, mereka harus sediakan renungan-renungan itu. Mereka tidak beli buku renungan di toko buku Kristen kemudian dibaca, tidak. Tetapi renungan-renungan itu dia buat sendiri. Antara 5-7 menit itu. Itu salah satu cara untuk memotivasi jemaat. Salah satu cara bahwa gembala sidang masih memperhatikan jemaat. Yang dikoordinir oleh ketua-ketua sektor candi, sektor pahlawan, sektor bunga. Mungkin ini yang bisa saya jawab, Pak Fendi. Itu yang dimaksud dengan voice record itu, Pak. Pakai Kenapa, suara Pak? ya? Iya. Peran gembalanya, Pak. Direkam gitu maksudnya, Pak. Iya. Nasihat begitu, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Firman Tuhan, Ya, masuk. bimbingan itu. Itu tiap hari, Pak. Tidak lepas. Lain dengan kebaktian. Hari Minggu pagi masih ada, Pak. Tapi Minggu jam 10, kebaktian secara virtual tetap ada. Tapi Minggu paginya tetap ada renungan itu. Suaranya asli. Jadi tiap pagi. Sebelum jam 6 sudah muncul itu di HP kita. Kemudian kalau malam jam 8 ke atas muncul itu suara. Kita tinggal klik, muncul suara itu. Itu bagaimana peran gembala untuk memotivasi jemaat. Kondisi begini nih, kekhawatiran di masa pandemi. Itu intinya juga hanya itu, janji Tuhan di masa kesulitan itu. Janji Tuhan di masa kesesakan begini nih. Janji Tuhan di masa kita ini seakan-akan terpecah belah. Tuh. Dulunya bisa ketemu setiap minggu, ternyata sekarang enggak. Seperti individual sekarang. Ini ada satu himbauan dari gembala sidang kita. Itu dari pagi sampai sore. Itu salah satu langkah, Mbak. Nah, maaf saya enggak bisa muncul wajah saya. Itu mungkin saya minggu masih depan bisa, Pak. Ya, pasti bisa. Saya tertuduh ini. Karena waktu kegiatan bukan masalah tentang gerejawi ini bisa.
Saya muncul suara saya. Wajah saya muncul. Ya, nggak apa-apa, Pak Bambang. Itu. Ya, minggu Nah, sekarang depan kok aja nggak bisa? kita ketemu lagi. Saya Ini rapat, waktunya. rapat di STT suka muncul wajah saya. Ini kok nggak muncul? Kecapean kali dia. Ya, enggak. Ini saya. Oke. Nah, ini berhubung waktu kita sudah habis ya. Sudah waktunya kita tutup. Kok jangan lupa foto bersama. Oh iya, foto bersama nanti setelah doa kita foto bersama bisa dibuka semua ya. Foto dari situ. Ada yang bisa foto? Bantu? Bisa. Ya, Nanti oke. Yoseba bantu foto. Oke, mungkin saya minta Pak Fendi sekalian menutup kita di dalam doa pelajaran pada malam hari ini. Ya, mari Pak Fendi. Masih mute, Pak. Masih mute. Nah, ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, segala puji syukur sekali lagi kami kembalikan kepada Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan penata layanan gereja ini ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami boleh diberkati melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Bagus yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya melalui apa yang kami pelajari malam hari ini Tuhan, terus Tuhan tambah-tambahkan di dalam pelayanan kami di gereja ya Bapak. Biarlah melalui semua yang Tuhan percayakan kepada kami, sungguh boleh kami lakukan untuk hanya memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk hamba-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu di mana tanggung jawab beliau Tuhan sertai dengan kuasa-Mu ya Bapa. Apa yang dikerjakan Tuhan memberkati ya Bapa. Kami serahkan juga Pak Eki ke dalam tangan kasih-Mu yang telah membimbing kami pada malam hari ini. Kau berkati juga hamba-Mu ini di dalam pelayanan dan kehidupan rumah tangga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Pak Tim malam hari ini yang tidak bersama kami juga Tuhan berkati di dalam tanggung jawab pelayanannya, dalam tanggung jawab kehidupan rumah tangganya. Kami mau serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami hingga Tuhan boleh pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang. Ya Bapa, terima kasih sekali lagi. Tiba saatnya juga kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya tali kasih Yesus terus menyatukan kami untuk kami boleh dipertemukan kembali di minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih Pak Bagus. Sudah keluar lagi. Ya, silakan yang kita mau foto dulu. Ya. Silakan wajah-wajahnya wajah-wajahnya ditampakkan, dimunculkan. Yang ganteng, yang cantik. Silakan yang foto. Sudah? Kasih aba-aba. Ya, ini masih ada yang belum muncul. Apa nggak apa-apa dibiarin aja apa gimana? Bu Yena, Bu Meta, Pak Syarif, Bu Tin, Bu Mirawati. Maaf. Ya, bisa Pak Bagus nyambung lagi. Ternyata masih nggak bisa videonya. Ya, nggak apa-apa, kita yang ada aja. Kita foto. Oke. Ya. Selamat malam Pak Stefanus. Saya nggak bisa muncul wajah saya, nggak tahu ini gimana. Kok saya udah otek kok nggak berani lebih dalam lagi, takut blank lagi. Tapi saya minggu depan berusaha muncul karena 2 minggu berturut-turut saya di UM muncul wajah saya. Diupdate dulu Pak, bagus. Iya, mungkin saya tanyakan teman yang lebih. Saya tanyakan teman yang lebih. Minggu depan malam Bapak Ibu. Kita ketemu minggu depan. Masih Pak Bagus Bambang yang ngajar kita ya. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat
Selamat malam semuanya Terima Bapak kasih. Ibu, Tuhan Semuanya, berkati. Malam, Pak. Selamat malam. Saya minta maaf tidak bisa muncul Terima kasih wajah semuanya. saya. Oke. Ya, Minta nggak apa-apa, maaf. Pak. Ya. Selamat Ya, malam, ya. Tuhan